Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kita menyampaikan apa yang Allah katakan. Dan tidak akan celaan manusia, tudingan orang membuat kita mundur untuk mengucapkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka kita katakan, Allah akan haramkan untukmu surga, wahai saudaraku, saudariku, kalau engkau terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Yang berhak menghalangi seseorang dari surga adalah pemilik surga itu. Tak ada yang berhak untuk menghalangi orang dari surga kecuali dia. Dan ini yang akan terjadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ke surga, sudah pasti tak ada tempat lain. Kalau tidak ke surga, sudah jelas tak ada tempat lain kecuali neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya hanyalah neraka. Tempatnya hanyalah neraka. Dan orang yang seperti ini tak akan ada penolong baginya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu berbuat syirik. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani, rahimakumullah. Tentu Anda tidak ingin, saya tidak ingin, Anda juga tidak ingin bahwa Allah haramkan untuk kita surganya, dan Allah masukkan kita ke dalam nerakanya untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada penolong siapapun yang bisa menolong kita keluar dari neraka itu. Kalau memang kita tidak ingin itu, caranya adalah bebaskan diri kita dari segala syirik besar. Bebaskan hidup kita dari segala syirik besar. Kalau pernah terjadi, segera bertaubat sebelum ajal. Karena taubat seorang muslim dan seorang muslimah dari dosa apapun termasuk syirik, manakala dikerjakan dan dilakukan sebelum wafat dan ikhlas, maka akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan dosa syirik yang pernah dia kerjakan akan sirna. Salawat saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari hadirkan terus, sadari terus, fahami terus, camkan terus, tanamkan terus di dalam diri kita. Inilah dia tauhid, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam 3 bentuk pengesaan. Di dalam 3 bentuk pengesaan. Esahkan dia di dalam perbuatannya. Yang kedua, esahkan dia di dalam nama dan sifatnya. Yang ketiga, esahkan dia dalam amalan dan ibadah kita. Tauhidkan dia di dalam amal dalam segala perbuatannya. Tauhidkan dia, esahkan dia dalam setiap perbuatan Allah. Pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, menolak mara bahaya, mengangkat penyakit.
memberi rezeki, mengetahui seluruh yang gaib, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh, mengangkat penguasa, menurunkan para penguasa dari kerajaannya. Semua ini perbuatan Allah. Hanya Allah yang melakukan satu-satunya. Esakan Dia, tauhidkan Dia. Yang kedua, tauhidkan Dia dalam nama dan sifatnya. Dia Maha Pengasih. Esakan Dia bahwa tidak ada yang pengasih seperti dirinya. Kasih sayangnya luar biasa, tiada tara, tiada terhingga. Dia Maha berilmu. Tak ada yang berilmu seperti Dia, mengetahui segala-galanya. Dia Maha mendengar segala-galanya. Tak ada yang tidak Dia dengar. Dia Maha melihat. Dan masing-masing daripada sifat itu ada nama yang Dia miliki. Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian tauhidkan Dia, esakan Dia di dalam seluruh perbuatan ibadah kita. Apapun yang namanya ibadah, apapun yang dia adalah ibadah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, sedekah, salat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Sampai yang tadi kita katakan senyuman di bibir. Jadikan dia hanya karena Allah dan untuk Allah, dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kita yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu adalah ibadah. Dan semua ibadah itu harus kepadanya. Tauhidkan Dia, esakan Dia, satu-satunya, tak ada yang lain. Dan jangan pernah berikan satu pun dari ibadah kita kepada selain Allah. Ketika kita berikan satu ibadah itu kepada selain Allah, terjadilah syirik besar. Dan ini hal yang harus kita ketahui. Harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita ingatkan. Karena ini hal yang terpenting dalam agama kita. Ini hal yang terpenting dari dakwah Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan ini hal yang terpenting dari agama seluruh para nabi dan para rasul.